dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Setelah polemik keaslian ijazah Jokowi sudah hampir 4 tahun, timbul lagi polemik baru dengan penemuan dari seorang putra Batak, Bonatua Silalahi, yang menemukan lagi ijazah dari Jokowi yang hasil keluaran KPU. Apakah temuan dari Bonatua Silalahi ini akan menambah pembuktian tentang asli tidaknya ijazah Jokowi? Ada apa negeri ini? Ya, 300 juta penduduk Indonesia, semua mata tersorot kepada kasus ini. Bagaimana akhirnya? Dan dari 300 juta penduduk itu, 100 juta lebih adalah penduduk miskin yang kalau tersenggol hukum biasanya langsung jadi tersangka. Bahkan belakangan ini korban begal, korban perampokan yang harusnya menjadi saksi korban malah menjadi tersangka. Bahkan ada yang sudah divonis. Ada apa negeri ini? Padahal tiap minggu kita mendengar putra Indonesia lulus doktor hukum, profesor hukum. Ya begitulah. Namun demikian, apakah nanti polemik kasus ini akhirnya bagaimana? Apakah para penyidik akan ingat sumpah jabatannya? Demikian juga pada hakim yang akan memutus nanti, apakah putusannya akan diilhami oleh judul putusan pengadilan yang berjudul demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah Hot Room, kasus ijazah Jokowi, drama baru, ada salinan dari KPU. Drama panjang mengenai keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali memasuki babak baru. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI akhirnya buka suara dan menunjukkan salinan ijazah Jokowi dalam proses pendaftaran Pilpres ke hadapan publik guna meredam polemik yang terus bergulir. KPU menegaskan bahwa dokumen yang mereka miliki adalah salinan sah yang telah melalui proses verifikasi faktual pada saat pencalonan. Namun apakah langkah ini secara hukum sudah cukup untuk membungkam keraguan publik yang selama ini bergulir? Mengapa isu ini justru digoreng kembali, bahkan sampai masuk ke ranah persidangan? Apakah ada cara paling mudah mengakhiri drama ini? Dan apa yang menjadi pembeda antara ijazah yang dikeluarkan KPU dengan ijazah yang sebelumnya dikeluarkan oleh Bareskrim Polri? Para pemirsa, Hotman tidak bosan-bosannya memberikan pesan. Kalau Anda menambah stamina kerja seperti Hotman, Anda makan berbagai jenis makanan, bisa kena diabetes. Contohlah gaya Hotman Paris menambah stamina, yaitu kopi luwak hitam premium yang tidak akan menimbulkan diabetes, bahkan menambah daya ingat kamu sehingga kamu tidak akan lupa anak istrimu. Kopi luwak hitam premium kesayangan Hotman Paris. Aman di lambung. Halo Lae, putra Batak kedua yang bikin heboh ijazah Jokowi setelah Rismon Sianipar. Sekarang ada lagi putra Batak berikutnya. Apa temuan Anda dari ijazah dari KPU? Dan apakah itu ada pengaruhnya terhadap pembuktian palsu tidaknya ijazah Jokowi? Baik, terima kasih. Jadi temuan yang dari KPU ini ada plus minusnya dari yang asli. Dari yang katakanlah asli ya, yang di Polda. Ya. Jadi yang terutama itu masalah legalisir. Ya. Yang pasti yang di Polda itu tidak ada legalisirnya. Satu. Nah, tak kirain awalnya fotokopi legalisir ini menjadi memberi tenang masyarakat. Ternyata sekarang di medsos heboh. Kenapa? Karena di legalisir ini tidak ada tanggalnya.
Tidak ada tanggal. Tidak ada tanggal. Oke. Itu berarti kan dia melanggar apa? Kita kan tahu di Undang-Undang Administrasi nomor 30 tahun 2014 di situ disebut pasal 73. Ya. Wajib ada tanggalnya untuk legalisir. Itu hal yang standar lah. Iya. Ya, terus Nah, yang berikutnya adalah masalah NIP. kenapa itu NIP? Nah, ternyata NIP di peraturan kepala BKN itu NIP yang orang tangan itu seharusnya 8 digit bukan 6 digit karena Ya. tahun 2007 itu sudah dirubah NIP-nya menjadi standar 8 digit. Jadi di yang Anda temukan itu masih tertulis 6 digit. Ah. Padahal peraturan Terbaru 2007 itu harus 8. harusnya berlaku 8 digit gitu. Iya. Jadi apa kesimpulan saudara? Apakah itu mendukung tuduhan dari si Bawel ini bahwa ijazah itu palsu atau gimana? Secara praktis itu masalah administrasi tentunya. Tapi kalau dikembangkan apakah masalah administrasi itu mengacu ke pemalsuan, sah-sah saja. Tapi harus kita buktikan lebih dalam lagi. Ya. Yang jelas pelanggaran administratifnya sudah ada. Jadi Kalau- Anda hasil temuan saudara banyak kejanggalan administratif yang menurut Anda itu substansial. Ya, sangat substansial. Ya. Karena itu dikeluarkan oleh sekelas perguruan tinggi negeri. Ya, kesimpulan saudara selaku penemu, Anda tidak dalam posisi untuk mengatakan bahwa penemuan saudara itu semakin membuktikan palsu atau tidak. Kebetulan gini Bang, saya ini meneliti itu hipotesisnya ijazah itu ada atau tidak, bukan palsu atau tidak. Ya. Tentunya setelah saya menjawab ada atau tidak, kalau ada maka saya naik ke level pertanyaan berikutnya, palsu atau tidak. Oke. Nah dalam hal ini hipotesisku menyebutkan ijazah itu tidak ada dari kacamata pejabat badan publik. Ya. Karena belum ada satupun lembaga negara yang keterkaitan dengan pemilu seperti KPU, baik KPUD Solo, KPU DKI, KPU RI yang pernah menyaksikan ijazah ini. Yang mau menyandingkan antara ijazah asli yang versi Belum katakan- pernah. Belum pernah, tidak ada Meskipun sekali. sudah polemik 4 tahun juga belum pernah. Belum, bahkan yang kemarin sidang kita di KI Jateng, KPU Kota Solo mengaku bahwa mereka tidak melakukan namanya klarifikasi. Verifikasi ya, klarifikasi tidak. Ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita tanya kepada pengacara Roy Suryo. Apakah temuan ini menambah pembuktian bahwa ijazah itu palsu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya sebelum ada putusan dari KIP baik oleh Bonatua Silalai atau kemudian pemohon yang lain yakni Bon Jowi bongkar ijazah Jokowi, Ya. sebenarnya kami sudah mendapatkan keyakinan bahwa ijazah itu bermasalah pada 15 Desember 2025 yang lalu, yakni pada apa?